Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Az-Zahra Putri Al-Khairi, kelas 12 MIPA 5 dengan nomor absen 06. Untuk memenuhi nilai penugasan bahasa Indonesia saya, di sini saya akan meresensi buku novel dengan judul Tulisan Sastra. Ya, judulnya adalah Tulisan Sastra dengan penulis yaitu Thunder Love dan penerbit adalah Love Prince. Di sini dia memiliki SBN adalah 9786283289094. Tahun terbitnya adalah 1 Juli 2020 dan memiliki jumlah halaman yaitu 343 halaman dan memiliki panjang atau lebar 14 x 20 cm dan memiliki harga buku seharga Rp75.000. Buku ini menceritakan tentang seorang lelaki yang bernama Andika Sastra Gautama. Si lelaki yang tidak terlalu menyukai hujan. Alasan terbesarnya karena ia terlalu malas untuk membeli jas hujan. Aneh memang, tapi itulah sastra. Si lelaki yang manis, selalu ceria apapun masalahnya, dan selalu menjadi matahari bagi orang-orang di sekitarnya. Sastra ini terlahir dari keluarga sederhana dan dia memiliki seorang kakak dan seorang adik laki-laki. Semuanya ya adik laki-laki dan kakak laki-laki. Dia adalah seorang adik yang jahil namun bisa menjadi kakak yang bisa diandalkan oleh adik-adiknya. Dan namun sastra ini memiliki begitu banyak masalah, tapi hanya dia yang tahu, karena sastra tidak ingin masalah-masalah dia orang lain tahu, karena sastra ini tidak ingin membebani siapapun. Sastra sudah berkuliah dan di kampusnya itulah dia mendapatkan sang pujaan hatinya, Sahara, itulah namanya. Namanya cantik secantik parasnya. Namun Sastra dan Sahara ini memiliki hubungan yang keduanya tidak mulus semulus apa yang orang lain kira, karena Sastra memiliki hubungan dengan Sahara yang masih belum selesai dengan masa lalunya. Semua yang mereka lakukan selalu Sahara mensangkut pautkannya dengan mantan kekasihnya yaitu Jeffrey. Hal itu membuat Sastra sakit dan lelah sendiri. Setiap sehabis kencan mereka berdua, Sastra ini pulang bukan dengan keadaan ceria tetapi dengan keadaan murung, dan dia selalu murung di belakang rumahnya. Dan Mas Jovan, ialah kakaknya, selalu mengetahui karena sehabis pulang pasti Sastra seperti itu. Dan Mas Jovan juga tahu apa masalahnya. Karena Mas Jovan ini adalah kakak laki-laki yang baik, Mas Jovan ini selalu mensarankan kepada Sastra untuk mensudahi hubungannya karena itu tidak sehat untuk Sastra. Tetapi karena Sastra ini memiliki rasa kasih sayang dan rasa cinta sangat tinggi kepada Sahara, Sastra pun enggan untuk putus. Karena Sastra berpikiran Sahara akan lebih baik dan berkata akan indah pada waktunya, meskipun entah itu waktunya kapan. Meskipun Sastra selalu terlibat dalam keceriaannya, tapi dia tetaplah sosok seorang anak yang ingin didengarkan. Dan tapi karena dia menyayangi keluarganya, dia selalu bercerita apapun masalahnya kepada sang mendiang ayah. Ya, Sastra adalah anak yatim. Itulah kenapa Sastra ini selalu ceria dan selalu bahagia, karena setelah kepulangan ayahnya semua begitu berbeda. Setiap anak di keluarganya memiliki masalah, tetapi yang memiliki masalah begitu dalam dan begitu sakit yaitu adalah Sastra sendiri. Karena Sastra ini dekat dengan sosok ayahnya dan dia benar-benar apapun kepada ayahnya. Hubungan Sastra dan Sahara semakin renggang karena memiliki hubungan yang tidak sehat. Namun Sahara ini semakin hari semakin sadar dengan kebodohannya karena telah menyia-nyiakan seseorang lelaki yang selama ini menemani dia bertahun-tahun. Namun siapa sangka Sastra ini sempat menyerah, sempat ingin menyudahi hubungannya. Namun Sahara dengan cepat untuk menghentikan Sastra dan balik lagi kepada Sahara, dan Sahara berjanji akan menjadi lebih baik.
Sastra setelah mendengar itu benar-benar bahagianya bukan main. Setelah hari itu hubungan mereka mulai membaik, bahkan sangat baik. Sastra selalu pulang ke rumah Sahara untuk menambah energi, karena setelah seharian beraktivitas dan lelah, Sahara selalu menambah energi kepada Sahara. Dan pada hari itu, malam itu, Sastra dan Sahara ini pergi untuk membeli wedang, dan mereka bermain malam itu, menghabiskan waktunya berdua, dan semua mereka lakukan termasuk gombalan receh dari Sastra. Tidak disangka malam itu begitu cepat dan Sastra dan Sahara pun harus pulang karena sudah malam. Setelah mengantarkan Sahara pulang, Sastra ini dengan cepat untuk izin pulang kepada kedua orang tuanya Sahara untuk pulang. Siapa sangka juga bahwa itu adalah malam terakhir mereka menghabiskan banyak waktu. Malam itu hujan begitu deras malam itu. Tapi Sastra memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya sampai pada akhirnya di perjalanan pulang, sebuah mobil Ranger Rover melaju dengan kencang dan kecepatan sangat tinggi dan menghancurkan atau menabrak kendaraan yang dipakai atau dikendarai oleh Sastra. Sastra sudah tidak mampu mengingat apa-apa lagi, sampai kesadarannya tidak benar-benar baik dan ia direnggut dan menutup matanya. Di balik kemudi mobil itu, lelaki itu benar-benar tidak tahu apa yang dia haruskan, dan dia itu akan bermimpi apa yang dia lihat saat ini, karena dia itu benar-benar tidak sengaja untuk menabrak seorang Sastra ini, karena dia pikir malam itu jalan begitu kosong dan dia pikir hanya ada dia doang, dan dia benar-benar gak tahu harus apa. Akhirnya dia menginjak pedal dan dia pergi ke rumah temannya, karena dia benar-benar tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Jeffrey ini memutuskan pergi ke rumah temannya Kari. Ia bingung harus bagaimana. Setelah bercerita kepada temannya Kari justru menyuruh Jeffrey untuk mengasih tahu kepada polisi atau menyerahkan diri kepada polisi bahwa dia telah menabrak seseorang. Namun Jeffrey benar-benar tidak mau, karena dia udah merasa setakut-takutnya. Sastra sudah ditangani di rumah sakit, namun karena luka yang sangat parah, ia tidak bisa merasakan badannya. Seluruh kakak, adik, keluarga, dan Sahara di situ sudah berkumpul. Sastra terus merintih kesakitan. Hal itu membuat siapapun yang ada di sana merasakan sesak menahan nangis. Sastra ini inginnya bertahan, namun ternyata takdir berkehendak lain. Bapak sepertinya udah menyayangi dan merindukan Sastra. Sastra sudah kembali ke pangkuan Tuhan dan berkumpul bersama Bapak. Di ruangan situ, seluruh keluarganya dan termasuk Sahara benar-benar tidak bisa menahan rasa isak tangisnya. Sastra sudah tidak bisa lagi merasakan sakitnya, namun mengasih rasa sakit itu kepada orang-orang yang dia sayangi. Selesai ceritanya sudah. Sastra benar-benar sudah hilang dari orang-orang sekitarnya. Si matahari pun sudah tidak ada. Yang pergi biarlah pergi. Kalau nggak ada yang abadi dalam kebahagiaan, begitu pula tidak ada yang abadi dalam kesedihan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.